Tolong bukain ikatanku. Malam menyelimuti desa Karangwetan dengan udara yang terasa berat dan sunyi yang menyesakkan. Tak ada angin berembus, seolah seluruh desa sedang menahan napas. 3 hari sebelumnya, Pak Karman, seorang petani tua yang hidup sebatang kara, telah dimakamkan. Proses pemakaman berlangsung dalam kekacauan. Hujan deras turun tiba-tiba, mengguyur tanah makam hingga berubah menjadi lumpur. Semua orang terburu-buru menyelesaikan pemakaman sebelum malam tiba. Dalam kepanikan itu, tak seorang pun menyadari bahwa tali kafan di bagian kaki Pak Karman belum dibuka. Malam ketiga pun tiba. Dari dalam tanah yang basah, sesuatu mulai bergerak. Bukan karena amarah, bukan pula karena dendam. Sosok itu bangkit karena masih terbelenggu oleh ikatan yang terlupakan. Surti terbangun di tengah malam karena suara aneh dari luar rumah. Bunyinya pelan namun jelas, seperti sesuatu yang melompat di atas tanah basah. Dengan tubuh gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Sesosok pocong berdiri di halaman rumahnya. Kabar itu menyebar cepat seperti api membakar jerami kering. Dalam hitungan menit, seluruh desa terbangun. Lampu-lampu rumah menyala serentak. Pintu-pintu dikunci rapat dari dalam. Sementara sosok pocong itu terus melompat dari satu rumah ke rumah lain. Namun anehnya, ia tidak menyerang siapapun. Gerakannya justru tampak seperti seseorang yang sedang memohon pertolongan. Pak Derono, pria yang selama ini dikenal paling berani di desa, mencoba mengambil tindakan. Dengan bambu panjang di tangan, ia melangkah keluar rumah sambil menahan gemetar. Namun baru beberapa langkah berjalan, lututnya terasa lemas sebelum keberaniannya benar-benar terkumpul. Tak lama kemudian, pocong itu berhenti di depan rumah Pak RT, sesepuh desa yang paling dihormati. Seakan ingin menyampaikan sesuatu. Isyaratnya begitu jelas bagi siapa saja yang mau memahami. Namun, di balik pintu, Pak RT bahkan tak sanggup mendekat ke lubang kunci. Keesokan harinya, desa Karangwetan terasa seperti desa mati. Tak ada suara anak-anak bermain, tak terdengar ibu-ibu menumbuk padi. Semua orang memilih berdiam diri di rumah, saling berbisik dengan wajah penuh ketakutan. Dan ketika matahari mulai tenggelam, rasa cemas kembali menyelimuti seluruh desa. Dengan wajah yang tenang, Pak Ustadz Hafiz, ulama sepuh yang dikenal bijaksana dan tak pernah gentar menghadapi hal-hal yang membuat orang lain lari ketakutan. Beliau mendengarkan cerita Pak RT sampai selesai tanpa memotong sedikit pun. Setelah terdiam beberapa saat, Pak Ustadz hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana yang membuat semua orang saling berpandangan. Waktu dimakamkan, apakah semua tali kafannya sudah dibuka? Suasana langsung hening. Setelah maghrib, Pak Ustadz Hafiz memimpin beberapa warga menuju pemakaman. Tidak banyak yang ikut, hanya mereka yang cukup berani untuk melawan rasa takutnya sendiri. Mereka berjalan perlahan di jalan setapak yang gelap, diiringi lantunan takbir yang menggema pelan di antara pepohonan. Di tengah area makam, sosok putih itu masih ada. Ketika melihat rombongan datang, sosok itu berhenti dan menghadap mereka. Kali ini, tak ada seorang pun yang lari. Dengan doa-doa yang terus dilantunkan, makam Pak Karman dibuka kembali. Dan benar saja, tali kafan di bagian kaki masih terikat erat, terlupakan di tengah kekacauan malam pemakaman itu. Dengan tangan bergetar namun penuh khusyuk, Pak Ustadz Hafiz mulai mengurai simpul demi simpul tali tersebut. Saat ikatan terakhir terlepas dan jatuh ke dasar liang lahat, suasana berubah seketika. Angin malam yang sejak tadi berembus perlahan tiba-tiba berhenti. Udara terasa hening. Sunyi yang datang kali ini bukan lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Seolah ada sesuatu yang akhirnya benar-benar dilepaskan. Dan sejak malam itu,
sosok pocong Pak Karman tak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, matahari bersinar lebih hangat dari biasanya. Anak-anak kembali bermain di halaman. Di warung kopi Bu Inem, beberapa warga duduk diam sambil mengenang kejadian malam-malam mencekam itu. Mereka akhirnya mengerti. Tidak semua yang terlihat menyeramkan datang untuk mencelakai. Kadang, sesuatu yang tampak menakutkan hanyalah seseorang yang sedang meminta pertolongan agar bisa pulang dengan tenang.